Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Kalau ke Bangka, ke Paris saja. POV bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV Sudut Pandang Kita. POV sudut pandang kita. didukung oleh Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Francisca Rati. Dan Point of View kali ini kita akan membahas Mais Hilang Hotel Goyang. Peta baru bisnis hospitality di tengah efisiensi. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Industri hotel dan restoran saat ini berada di titik nadir. Pada 20 Mei 2026, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, menjadi kenaikan suku bunga pertama dalam 2 tahun terakhir. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Langkah agresif ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 25 basis poin atau bahkan mempertahankan suku bunga di level sebelumnya. Keputusan ini secara instan memicu kenaikan suku bunga kredit perbankan. Bagi industri yang mengandalkan pinjaman dengan skema floating rate, beban bunga bulanan membengkak tajam, menekan arus kas operasional hingga ke level kritis. Di saat yang sama, volatilitas kurs rupiah yang sempat menyentuh angka psikologis Rp17.700 per dolar Amerika Serikat memicu fenomena imported inflation, biaya bahan baku strategis yang tidak memiliki substitusi lokal seperti gandum, daging sapi premium, dan produk susu, otomatis melonjak drastis. Bagi pelaku hotel dan restoran, kombinasi kenaikan BI rate dan pelemahan rupiah menciptakan fenomena double squeeze, yakni jebakan biaya ganda yang menjepit pelaku usaha dari hulu ke hilir. Tekanan makroekonomi yang terjadi secara simultan memaksa para pelaku industri memutar otak demi bertahan hidup. Di satu sisi, beban biaya modal membengkak. Di sisi lain, inflasi bahan baku menggerus margin keuntungan yang kian tipis. Data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 4 Mei 2026 menunjukkan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada Maret 2026 secara nasional berada di 42,78%, turun 2,11 poin dibanding bulan sebelumnya sebesar 44,89%. Dalam periode yang sama, BPS mencatat terdapat 126,34 juta perjalanan wisatawan Nusantara dan 1,09 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Artinya, mobilitas memang tinggi, tetapi okupansi hotel masih belum kembali ke zona nyaman. Krisis tidak berhenti di situ. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah melalui pengetatan belanja perjalanan dinas berdampak langsung pada tingkat hunian. Padahal, kegiatan Mais selama ini menjadi tulang punggung utama industri perhotelan dengan kontribusi mencapai 62% di berbagai daerah. Kini, hanya tersisa ruang-ruang rapat yang berubah sunyi, memaksa manajemen hotel melakukan evaluasi model bisnis secara radikal. Di tengah tekanan, sebagian pelaku usaha memilih langkah ekstrem, memaksa dapur-dapur hotel bertransformasi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam siaran pers pada 20 Januari 2026, Badan Gizi Nasional menyampaikan terdapat 131 unit hotel yang dimanfaatkan sebagai bangunan SPPG.
Data operasional BGN per 6 April 2026 menyebut total SPPG yang sudah beroperasi mencapai lebih dari 26.000 unit. Dengan bangunan lain yang dialihfungsikan, salah satunya adalah rumah makan. Di tengah keterpurukan, adaptasi dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan. Lantas, mampukah model bisnis baru ini menjaga denyut operasional di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang, demi menekan resiko badai PHK yang terus mengancam? Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Ya, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Tokoh Pariwisata Nasional Bapak M. Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, Halo, apa kabar? apa kabar? Baik. Baik juga, luar Ya. biasa ya. Tapi di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja tampaknya. Betul. Apalagi kemarin baru saja untuk menekan pelemahan rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga nih. Iya. Itu di luar ekspektasi pasar loh, Pak Joni, yang diperkirakan kan sebenarnya hanya 25 BPS ya, di 5%. Ini naik lumayan tinggi jadi 5,25%. Sudah mulai berasa nggak sih untuk sektor pariwisata khususnya di industri perhotelan? Pasti akan pengaruh. Pasti akan pengaruh. Karena kalau suku bunga naik kan mereka beralih. Jadi penempatan dana tidak lagi ke sektor operasional, lebih ke penyimpanan dana. Karena suku bunganya naik kan. Nah, jadi saya pikir kalaupun terjadi penyebaran kredit dari bank, tentu bank juga memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada kreditor. Ini akan mempengaruhi modal dasar dari setiap operasional, apakah itu hotel, apakah itu FB bisnis, itu semuanya terpengaruh. Kalau misalnya kita melihat kan banyak juga mungkin sektor-sektor pariwisata seperti industri hotel atau restoran yang mempunyai capitalnya berasal dari cicilan bank gitu. Betul. Ya. Nah ini kira-kira dampaknya tuh bakal seperti apa sih kalau misalnya masih tergantung terhadap suku bunga bank tentunya ya. Kira-kira apakah nantinya akan semakin menekan biaya operasional begitu? Sudah pasti, karena bagaimanapun cost of money tetap ada. Nah, cost of money kalau naik, tentu modal dasarnya menjadi ikut naik. Sekarang sudah banyak sekali restoran yang tadinya misalnya harga jual satu porsi 30.000, sekarang sudah naik menjadi 34.000. Nah, naik 34.000 itu bukan satu angka yang kecil loh, itu naik lebih dari 10% loh. Kalau dia naik dari 30.000 menjadi 34 itu di atas 10%. Nah, jadi kenaikan-kenaikan ini akan membebani masyarakat. Akhirnya daya beli masyarakat akan menjadi turun. Itu. Kalau misalnya kita melihat kan itu kenaikan sebenarnya sudah sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Ini sekarang ditambah-tambah nih berarti kan. Betul. Berarti istilahnya ada double squeeze ya. Terhimpitnya double nih. Akan terjadi di pengusaha-pengusaha kuliner, tentu bagaimanapun beban mereka cukup berat. Cost dari penyediaan tempat, misalnya mereka berdagang di mall, itu cost sewa mallnya itu bisa sampai 30%. Jadi kalau semuanya naik, dia kan cuma dua kemungkinan, menaikkan harga atau mengurangin porsi agar bisa tetap profit. Nah, ini akan membuat banyak hal yang harus dipertimbangkan secara benar-benar makro maupun mikro. Jangan terjadi seperti di Singapura. Singapura kan begitu banyak outlet F&B, itu ribuan loh tutup. Nah, gara-gara sewa building naik. Sewa mall jadi mahal, akhirnya mereka tidak mampu lagi membayar. Jadi udah nggak jualan deh, tutup. Berapa banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Bisa dibayangkan seperti itu. Tapi ini kita kayak kembali ke masa pandemi nggak sih? Masa COVID? Apa sebenarnya malah lebih parah nih? Gimana nih? Kayaknya lebih parah deh. Oh, malah lebih parah ya. Apa bedanya nih? Kan kalau misalnya sebenarnya kan kita sudah survive ya. Sejauh ini kita sudah bisa melewati yang ibaratnya dulu kita nggak pernah tahu tuh kita bisa melewati masa itu gitu. Tiba-tiba 2026 welcome ya. Nah itu gimana tuh Pak Joni? Iya, jadi dari kelihatan
tadinya sudah pulih. Setelah 2022 kita pulih, 2023 masa pemulihan, 24 sudah bagus, 25 sudah bagus, 26 mendadak kena musibah perang Teluk, dan tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia terdampak. Nah ini menurut saya kita harus hati-hati, karena pada saat masyarakat tidak punya daya beli, semua bisnis akan turun. Nah itu, ibaratnya apa ini sebenarnya jangan-jangan jadi kayak siklus 5 tahunan ya? Iya nggak sih? Kalau dihitung-hitung kan tiba-tiba Belum 5 tahun. Oh belum ya, belum 5 tahun ya ini ya. Jangan sampai kalau bisa ya. Betul. Ini kebayang kalau misalnya kita bisa survive dari situasi ini, karena ini kayak dari awal tahun loh ya, bertubi-tubi juga. Betul. Ini kita alamin, bahkan di sektor perhotelan juga yang tadinya masih berusaha bangkit lah ya. Ini sekarang harus merasakan lagi nih suku bunga naik, rupiah melemah. Iya, daya beli menurun. Iya, daya beli menurun. Iya. Apalagi kalau misalnya dengan kenaikan suku bunga ini kan kita melihat sebenarnya kelas menengah yang paling berat ya. Betul. Oke. Buat orang kaya mah nggak kerasa apa-apa. Oh nggak kerasa ya? Saya kerasa banget ya. Berarti saya kelas menengah. Sementara ini kan harusnya kelas menengah ini menjadi penopang ekonomi utama nih. Iya. Kalau misalnya kelas menengah semakin terhimpit, dan dikatakan juga kelas menengah itu sekarang ini banyak loh hidup dari pay later gitu, cicilan ya, cicilan. Gitu. Iya, Berarti ini kan suku bunga tinggi, berarti cicilan makin tinggi nih. Iya, utangnya tambah banyak. Utangnya tambah banyak. Belum masalah KPR. Iya. Mungkin kalau yang lagi cicilan motor. Betul. Ditambah cicilan untuk kebutuhan biaya hidup tuh. Nah ini gimana bisa jalan-jalan nih Pak Joni, kalau ini udah habis semua buat di sini, gimana bisa Betul. jalan-jalan? Kalau untuk makan saja tidak cukup, tidak mungkinlah mereka pergi jalan-jalan. Dari mana dananya? Iya. Jadi kehidupan minimal harus tercukupin dulu. Nah sekarang kan banyak hotel, banyak industri pariwisata itu sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk menghemat kos agar mereka tetap bisa bertahan. Oke. Ya, banyak hotel yang memperkerjakan karyawan dalam 1 bulan itu cuma 15 hari. Akhirnya gaji yang harusnya dibayar 1 bulan full, sekarang menjadi hanya setengah bulan. Itu bulan, untuk mencegah dirumahkan. Tetapi di beberapa daerah sudah dilakukan karyawan-karyawan hotel itu sudah dirumahkan. Oh sudah. Sudah. Semenjak Januari, Februari harga naik, bahan baku susah, sementara pembelanjaan makin diperketat, acara MICE hilang dari peredaran. Ini membuat mereka tidak punya alasan untuk mempertahankan sekian banyak karyawan. Karena yang mau dipertahankan apa? Bisnisnya nggak ada. Iya juga sih. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari pengalaman itu, berarti ibaratnya dari awal tahun aja sudah terjadi ya gejolak-gejolak itu. Betul. Gitu. Berapa persen yang bisa survive dong Pak Joni kalau misalnya lihat kayak gini? Terjadi sebenarnya pada saat setelah terjadi perang Timur Tengah. Sebelum itu kita masih fine-fine aja. Kalau Januari memang low season, itu di industri pariwisata Januari Februari itu biasanya low season. Kenapa? Karena orang Desember baru jalan-jalan, nggak mungkin Januari jalan-jalan lagi. Perusahaan-perusahaan meeting Desember, November itu sudah selesai meeting budgeting, meeting segala macam untuk menghadapi tahun baru 2026 itu sudah selesai pada tahun 2025. Jadi pada 2026 Januari Februari mereka sebenarnya fokus untuk mengerja budgeting atau target KPI untuk tahun 2026. Oh 2026. Ya, nah pada saat Januari Februari memang low season, disambutlah dengan tambahan keadaan perang Teluk yang mengakibatkan susahnya barang-barang kebutuhan, ya, dan harga-harga naik, itu membuat low seasonnya berkelanjutan. Maret, April berkelanjutan. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya kita melihat ini kan sebenarnya ada dua ya, ada dua dampak yang bisa kita perhatikan. Yang satu memang kondisi ya cukup bisa dibilang
tragis apa? Iya. sudah masuk kategori tragis belum sih ini? Kalau menurut sudut pandang Pak Joni udah masuk kategori tragis belum? Menurut saya akan menuju ke sana, akan menuju ke kritis, kondisi-kondisi kritis bagi pengusaha-pengusaha di bidang kepariwisataan. Karena begitu wisatawan menurun, UKM juga ikut menurun. Begitu UKM menurun, mereka yang sudah telanjur mengambil cicilan dari bank, karena selama ini kan bank menopang UKM luar biasa loh. Betul. Pemerintah sangat mendukung UKM. Jadi kredit itu beredar di mana-mana untuk mendukung UKM. Begitu dia jualannya nggak laku karena tidak ada turis, terus dengan apa dia nyicil? Iya, ibaratnya pendapatannya nggak ada. Iya. Akhirnya udah otomatis bisa jadi gagal bayar juga ke Betul. bank. Nah, akibatnya NPL dari bank kan jadi naik. Iya. Ya, bank juga ikut susah. Jadi yang susah itu bukan hanya industri pariwisata, tapi seluruh industri kita mulai dari perbankan sampai ke industri lain terpengaruh. Kalau mereka makan saja sulit, yang tadinya misalnya minum aja harus mencari air mineral, sekarang yang penting ada air direbus saja minum deh. Betul juga, akhirnya balik lagi ke tradisional ya. Iya, tidak lagi berpikir begitu untuk mencari safety, mencari bagaimana hygiene, udahlah seadanya saja. Karena memang duitnya nggak ada. Iya. Bayangin kalau UMR atau katakanlah di hotel rata-rata membayar karyawan di bagian ujung tombak itu 4 juta sebulan. Ya, terus kalau mereka disuruh masuk hanya setengah bulan, mereka hanya dapat uang 2 juta. Turun 50% tuh ya. Padahal pada saat 4 juta aja mereka pas-pasan hidupnya. Bahkan kurang kali ya, Iya. minus. Mereka malah punya utang cicilan ini, cicilan itu. Sekarang hanya tinggal 2 juta, bagaimana dia tidak bisa survive? Nggak bisa, mereka pasti punya problem. Nah, akibat dari problem itu mereka akan timbul gagal bayar. Ada yang tadi punya motor nggak bisa nyicil motor, yang punya cicilan di warung nggak bisa nyicil. Akhirnya kehidupan keluarga mereka terganggu. Nah, implikasi dari situ apa? Pasti kriminal naik. Oh, sudah terasa lagi ya. Iya. Akhir-akhir ini kan Iya. sudah mulai, ya itu kita semakin was-was di jalanan. Kan. Jadi efek domino itu akan menjalar kemana-mana. Bahkan berarti di tempat-tempat pariwisata pun kita bisa, ibaratnya kita pun bisa mengkhawatirkan akan ada tindak kriminal di sana begitu kan? Betul, itu akan terjadi. Jadi akan menyusahkan semua orang. Orang kalau dia kerja baik-baik, kehidupan keluarganya cukup, nggak bakal jadi penyopet kan? Iya. Nggak bakal jadi penodong kan? Tapi kalau problem kehidupan mereka tidak terpenuhin, mereka jadi pengangguran, mereka kalau kerja pun hanya dapat tidak cukup untuk hidup, akhirnya kan pasti cari jalan pintas. Bagaimana supaya gue dapat duit? Ada barang yang kegeletak, nggak diperhatiin langsung hilang tuh. Iya. Langsung ada yang ngambil tuh, diduitin gimana? Mungkin anaknya di rumah lagi nunggu susu. Dan mungkin dikejar-kejar Kejar-kejar yang nagih utang. Gitu Iya. ya. Itu ibaratnya jadi bingung ya, kayak kita tuh berputar-putar di sebuah labirin yang nggak ada jalan keluarnya. Ibaratnya kalau misalnya ya tempat pariwisata aja berpotensi beresiko tidak aman begitu ya, karena aksi kriminalitas bisa tinggi. Tapi di sisi lain kita butuh pariwisata untuk bergerak gitu. Ini kan seperti ya kita ibaratnya kayak mentok, kanan kiri mentok aja gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Joni. Karena kita akan kembali sesaat lagi, dan sahabat Eljon tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh